Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pertemuan yang pertama ini kita semua dalam keadaan yang sehat, tanpa mengalami gangguan apapun, termasuk di dalam kesehatan. Baik, pada pertemuan pertama di awal semester ini, materi Penjaskes yang pertama, bab yang pertama kita akan membahas tentang permainan bola besar. Setiap awal semester kita akan membahas tentang permainan bola besar. Yang pertama itu yang bagian A adalah sepak bola. Ya. Yang pertama, submateri kita yaitu formasi permainan sepak bola. Berikut ini adalah merupakan pengertian dari formasi. Formasi dalam sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, dan pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Jadi pengertian dan formasi ini adalah cara penempatan, menempatkan posisi pemain, kemudian pembagian ruang gerak dan pembagian tugas dari setiap posisi yang diisi oleh setiap pemain tersebut. Kalau pemain bertahan, ya tugasnya bertahan. Pemain tengah, ya mengatur irama permainan, dan pemain depan tugasnya untuk melakukan serangan atau mencetak gol, seperti itu. Ini pengertian dari formasi. Kemudian setiap formasi mempunyai ciri tersendiri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Ya. Jadi formasi ini memiliki ciri khas masing-masing, tergantung dari formasinya seperti apa. Dalam menentukan formasi, seorang pelatih sepak bola harus mengetahui kualitas pemain yang ada, serta harus mengetahui kelebihan dan kekurangan tiap pemain. Berikut ini beberapa formasi pemain yang sering digunakan sebagai berikut. Formasi 4-2-4. Formasi 4-2-4 ini pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia 1958 oleh tim negara Brasil, ya. Dan pada saat itu juga negara Brasil berhasil juga menjuarai Piala Dunia tersebut, ya. Namanya Brasil dan Brasil juga. Jadi negara inilah yang pertama kali memperkenalkan formasi 4-2-4. Nah, di bawah ini bentuk atau gambar formasinya, ya. Yang paling belakang itu yang dekat gawang itu punya gawang, keeper. Kemudian 4 di belakang itu pemain bertahan. Kemudian 2 ini pemain tengah atau pemain gelandang, dan 4 lagi di depannya itu adalah pemain penyerang, ya. Formasi ini menurut Bapak ini formasi yang berimbang antara bertahan dan menyerang, karena banyak bertahan dan juga banyak dalam menyerang. Dua pemain tengah. Jadi formasi ini merupakan formasi yang berimbang antara bertahan dan menyerang, seperti itu. Kemudian yang bagian B, formasi 4-4-2. Formasi ini banyak, ya, digunakan oleh klub-klub elit di Eropa seperti Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, dan sebagainya. Dalam formasi ini pada cenderung antara bertahan dan juga menyerang, ya. Karena 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan hanya 2 pemain depan. Formasi ini seperti formasi antara bertahan dan menyerang, ya, juga hampir berimbang, ya, antara bertahan dan menyerang. Kemudian yang C, formasi 4-3-3. Ya. Nah, ini gambarnya. Perhatikan, 4 pemain di belakang, 3 pemain di tengah, dan 3 pemain di depan. Ini formasinya. Kemudian yang D, formasi 5-3-2. Formasi ini merupakan formasi bertahan karena terdapat 5 pemain belakang dan 3 pemain di tengah. Formasi ini sering digunakan, ya, jika suatu tim dia bermain di kandang lawan, ya. Ini kalau menggunakan sistem poin, dia ada sistem kandang dan tandang. Tandang itu artinya bermain di kandang sendiri, ya. Sedangkan tandang
dia main di luar di luar kandang sendiri atau main di tempat musuh, tempat lawan. Ulangi lagi, kalau tandang dia bermain di luar, kalau kandang dia bermain di dalam sendiri. Ya, formasi ini kalau digunakan, ini kalau kita bermain di luar ya, di tempat lawan. Jadi formasi ini bisa digunakan, formasi bertahan. Nah, berikut ini gambarnya. Kalau kita bisa lihat, ini ada pemain 5 main di belakang, lebih banyak main bertahan ya daripada pemain menyerang. Kemudian yang kedua, pola penyerangan dan pola pertahanan. Yang bagian A kita akan bahas tentang pola penyerangan sepak bola. Tujuan utama membuat atau menyusun strategi pola penyerangan adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin. Ini tujuan utama dari pola penyerangan atau tujuan utama dalam permainan sepak bola. Serangan yang kuat dapat menentukan keberhasilan meraih kemenangan. Selain itu, yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Ini biasanya sebagai pemain gelandang, pemain tengah. Yang kedua, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Ini biasanya dibantu oleh sayap atau wings, dan juga dibantu oleh kadang back dari bawah. Dan yang ketiga, adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. Biasanya dalam satu tim ini ada pemain yang memiliki tendangan yang baik atau yang bagus, dalam baik itu tendangan penalti, tendangan bebas, atau tendangan lainnya. Yang keempat, adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman dapat segera menerobos ke daerah pertahanan lawan. Adanya pemain ini maksudnya ada pemain memancing atau mengganggu pemain bertahan agar dia tidak fokus pada teman yang akan menerobos. Tugasnya itu memancing pemain bertahan untuk keluar dari pertahanannya agar teman kita atau penyerang kita bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Pola penyerangan dalam permainan sepak bola ada sebagai berikut ya, pola-polanya. Yang pertama, pola melakukan gerakan tersusun. Yang kedua, pola bermain menghadapi pertahanan sekuat tembok. Yang ketiga, pola mencari ruang kosong. Ini pola-pola gerakan dalam permainan strategi menyerang. Ada pemain yang melakukan gerakan tersusun, terencana ya. Kemudian ada pemain menghadapi bagaimana cara menembus pertahanan lawan yang sekuat tembok, bagaimana cara menerobosnya. Yang ketiga ini ada mencari ruang kosong ya. Jadi setiap pemain apabila melakukan pola penyerangan ya, pemain penyerang harus pandai mencari ruang-ruang kosong agar teman mudah atau mudah dan enak mengoper kepada kita kalau kita pandai mencari ruang-ruang kosong. Kemudian yang B, pola pertahanan sepak bola. Pola pertahanan sepak bola bertujuan merebut bola dari lawan dan mempertahankan daerah pertahanan sehingga tidak terjadi gol atau kebobolan. Tujuannya, ulangi, merebut bola dari lawan dan mempertahankan daerah pertahanan sehingga tidak terjadinya gol atau kebobolan. Kemudian cara bertahan dalam permainan sepak bola ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan individu atau man-to-man defense. Man-to-man artinya cara bertahan satu lawan yang dilakukan di daerah pertahanan. Ulangi ya, man-to-man. Cara bertahan satu lawan satu maksudnya, Pak, mungkin ada kurang dalam ketikannya. Satu lawan satu maksudnya satu orang pemain bertahan menjaga satu penyerang lawan ya. Satu lawan satu maksudnya. Kemudian yang kedua, pertahanan daerah atau zone defense. Pola pertahanan daerah, dan juga ada salah ketik nampak ini, double. Pola pertahanan daerah pada dasarnya adalah bertahan di daerah sendiri dengan cara membentuk formasi.
Jadi setiap pemain bertahan dia membentuk formasi yang rapat agar tidak mudah ditembus oleh pemain penyerang lawan. Kemudian yang tiga, pertahanan kombinasi atau combination defense. Pertahanan kombinasi merupakan cara pertahanan yang mengharuskan setiap pemain menjaga lawannya dengan tiba-tiba berpindah tempat tugasnya dapat diserahkan kepada teman yang lebih dekat. Maksudnya dia bisa bertukar posisi atau menjaga posisi pemain lawan lain dengan meminta temannya untuk menjaga musuh yang lain. Berpindah-pindah posisi dengan tujuan menjaga pemain lawan yang akan datang. Baik, materi pada yang pertama sepak bola sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu materi tentang bola voli ya. Dan jangan lupa absen dengan cara klik web di bawah ini ya. Itu pada Soho ini terabsen untuk kalian mengisi daftar hadir. Mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, ya, apalagi pada masa pandemi ini, dengan cara kita berperilaku sehat, bersih. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu kembali ya, bertemu kembali di sekolah. Bapak rasa sampai di sini untuk perhatiannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.